Di sebuah lembah yang subur di Midian, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak akan menjadi nabi umat manusia. Ia diberi nama Syuaib, yang berarti yang diberkati. Keluarga Syuaib adalah keluarga yang terhormat, dikenal oleh seluruh warga Midian karena kebaikan dan kebijaksanaan mereka. Ayahnya adalah seorang nabi yang bijaksana, sementara ibunya adalah seorang wanita yang penuh kasih sayang. Sejak kecil, Syuaib tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Saat Syuaib masih kecil, ayahnya sering mengajarkan berdoa dan mengajarkan tauhid, keyakinan untuk menyembah hanya kepada Allah. Keluarganya tidak pernah terlibat dalam penyembahan berhala yang berkembang di sekitarnya. "Anakku," kata ayahnya suatu hari, "ingatlah selalu bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Jangan pernah beralih hati kepada selainnya." Syuaib yang masih kecil memperhatikan setiap kata yang diucapkan ayahnya. Ia belajar bahwa hidup harus penuh dengan kebaikan dan keadilan. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Adil. Sejak saat itu, ia berjanji pada dirinya untuk menjadi orang yang adil dan berbuat baik pada sesama, walau tantangan hidup nanti pasti datang. Seiring bertambahnya usia, Syuaib mulai dikenal oleh banyak orang sebagai anak yang cerdas dan bijaksana. Ia sering menjadi teman berdiskusi bagi para orang dewasa di kampungnya, dan banyak yang merasa kagum dengan kedalamannya dalam memahami agama. Setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dijawab dengan penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Banyak orang tua di Midian merasa bangga melihat pertumbuhan Syuaib. "Anak ini akan menjadi pemimpin suatu hari nanti," ujar salah satu ketua kampung. Dan mereka benar. Tak lama kemudian, saat Syuaib mencapai usia dewasa, ia diangkat menjadi pemimpin di Midian, sebuah posisi yang berat namun sangat dihormati. Sejak kecil, Syuaib dididik dengan nilai-nilai yang mulia. Ayahnya sebagai seorang nabi tidak hanya mengajarkan tentang agama, tetapi juga tentang etika, moralitas, dan cara memimpin yang baik. Setiap pagi sebelum pergi ke sekolah atau bertemu dengan warga, ayahnya akan mengajarkan doa dan zikir kepada Syuaib. Suatu ketika, saat Syuaib masih remaja, ayahnya berkata, "Anakku, ilmu yang paling berharga adalah ilmu yang membawa kita pada kebenaran. Pelajarilah segala hal dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah." Syuaib mengangguk dengan penuh perhatian, bertekad untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya. Selain mengajarkan agama, ayahnya juga mengajarkan Syuaib tentang keadilan dan pentingnya memberi kepada yang membutuhkan. "Jika suatu hari nanti engkau menjadi pemimpin," kata ayahnya, "ingatlah bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang adil, yang tidak menyalahgunakan kekuasaannya." Dengan ajaran tersebut,
Su'aib tumbuh menjadi seorang yang bijaksana. Ia memahami betul bahwa ilmu bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi untuk kebaikan umat. Di kampungnya, Su'aib dikenal sebagai pemuda yang berbudi pekerti luhur, yang tak pernah menyakiti hati orang lain, dan selalu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Suatu hari, ayahnya memberi nasihat terakhir sebelum meninggal dunia. "Anakku, dunia ini penuh dengan ujian. Jangan pernah tergoda oleh harta atau kekuasaan. Ingatlah, hanya Allah yang maha besar dan kekal." Nasihat tersebut menguatkan hati Su'aib yang semakin yakin bahwa hidupnya harus dipenuhi dengan perjuangan untuk menegakkan kebenaran. Setelah ayahnya wafat, Su'aib diangkat sebagai pemimpin di Midian. Keputusan ini tidak hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga karena kebijaksanaan dan kesolehannya. Masyarakat Midian menyambut dengan penuh harapan. "Su'aib adalah pemimpin yang kita butuhkan," kata mereka. "Ia bijaksana dan selalu berbuat baik." Namun, Su'aib tahu bahwa pemimpin sebuah masyarakat bukanlah perkara yang mudah. Ia harus mengatasi berbagai masalah, mulai dari ketidakadilan dalam perdagangan hingga penyembahan berhala yang berkembang di kalangan rakyatnya. Pada suatu hari, ketika Su'aib mengunjungi pasar Midian, ia melihat banyak pedagang yang curang dalam timbangan dan takaran mereka. Su'aib dengan penuh kebijaksanaan menegur mereka, "Wahai para pedagang, janganlah engkau menipu dengan timbanganmu. Allah membenci orang-orang yang curang dalam berdagang." Para pedagang itu terkejut, tetapi mereka tidak berani membantah. Namun, beberapa di antara mereka merasa kesal dengan peringatan tersebut karena mereka merasa keuntungan mereka terancam. Su'aib pun berkata lagi, "Sesungguhnya Allah tidak akan memberkahi apa yang kamu peroleh dengan cara yang tidak benar. Kembalilah kepada jalan yang lurus dan perbaikilah keadaanmu." Ucapan itu menyentuh hati sebagian orang, tetapi banyak pula yang tetap tidak peduli dengan peringatan tersebut. Di tengah kebijakan yang diterapkannya, Su'aib juga berusaha memperkenalkan ajaran tauhid dan mengajak masyarakatnya untuk meninggalkan penyembahan berhala. "Sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang Maha Esa," katanya dalam setiap kesempatan. "Hanya kepadanya kita harus beribadah." Namun meski ajakan Su'aib untuk kembali ke jalan yang benar diterima oleh sebagian orang, banyak pula yang menolaknya. "Kami tidak akan meninggalkan tradisi nenek moyang kami," jawab mereka. Apa yang Su'aib katakan hanyalah cerita-cerita lama. Nabi Su'aib tidak pernah menyerah dalam menyampaikan risalah yang diamanahkan kepadanya. Ia terus mengingatkan kaumnya tentang pentingnya kembali kepada Tuhan yang Maha Esa. "Wahai kaumku," serunya di hadapan mereka, "tinggalkanlah penyembahan berhala dan kembalilah kepada Allah. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah." Namun, sebagian besar kaum Midian tetap keras kepala. Mereka tidak mau meninggalkan kebiasaan lama mereka. "Siapakah yang akan mengikutimu, Su'aib? Apakah engkau akan memaksakan kami untuk meninggalkan kepercayaan kami yang telah turun-temurun?" kata seorang pemimpin kaumnya dengan sinis.
Su'aib menjawab dengan penuh kesabaran, "Aku tidak memaksamu untuk percaya, tetapi aku hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Jika kalian tidak mau mendengarkan, itu urusan kalian dengan Allah." Dengan penuh semangat, Su'aib terus menyampaikan wahyu yang diterimanya, meski tantangan dan penolakan datang bertubi-tubi. Ia berdoa kepada Allah, memohon agar kaumnya diberikan petunjuk. "Ya Allah, tuntunlah mereka yang tersesat. Aku hanya bisa mengingatkan mereka, namun Engkaulah yang maha membolak-balikkan hati." Kaum Midian semakin terjerumus dalam dosa. Mereka menipu sesama mereka dalam perdagangan, menyembah berhala, dan menindas orang yang lemah. Su'aib merasa semakin terpojok, tetapi ia tidak pernah merasa putus asa. "Aku akan terus berjuang, meski hanya segelintir yang mengikuti," katanya dalam hati. Penolakan terhadap ajakan Nabi Su'aib semakin memuncak. Kaum Midian mulai merencanakan cara untuk menghentikan dakwahnya. Mereka mengolok-olok Nabi Su'aib, menyebutnya dengan sebutan penyihir dan orang gila. Su'aib telah terpesona oleh kepercayaannya sendiri, kata mereka. "Dia tak lebih dari seorang pengecut yang ingin menguasai kami." Beberapa dari mereka bahkan mengancam akan mengusir Su'aib dari kota. "Jika dia terus mengganggu kami dengan ajarannya, kami akan mengusirnya dan mengabaikan segala yang dikatakannya," teriak seorang pemimpin kaum. Namun Nabi Su'aib tetap bersikap sabar. "Wahai kaumku, aku hanya menyampaikan amanah dari Allah. Jika kalian menentangku, maka Allah lah yang akan membalas kalian," jawabnya dengan tenang. Di tengah penentangan yang semakin keras, Nabi Su'aib alaihissalam tidak pernah berhenti memberi peringatan. Suatu hari, setelah menghadapi ejekan dan ancaman yang datang dari kaum Midian, ia berdiri di depan mereka dengan wajah penuh kesabaran, namun matanya bersinar penuh keteguhan. "Wahai kaumku," serunya, "ingatlah bahwa Allah yang Maha Kuasa melihat segala perbuatan kalian. Kalian berbuat curang dalam perdagangan, menindas yang lemah, dan menyembah selain Allah. Jika kalian tidak menghentikan perbuatan ini, azab Allah akan menimpa kalian sebagaimana yang telah menimpa umat-umat yang terdahulu." Sementara itu, para pemimpin kaum Midian hanya menanggapi dengan sinis. "Apakah kamu mengancam kami, Su'aib? Jika kamu benar-benar utusan Tuhan, tunjukkanlah tanda-tanda yang dapat membuktikan kebenaranmu," seru mereka dengan angkuh. Nabi Su'aib alaihissalam menghela napas dalam-dalam, merasa kasihan dengan kebodohan mereka. "Aku tidak memerlukan tanda-tanda lain selain apa yang sudah ada di hadapan kalian. Bukankah hujan yang turun dengan berkah dan bumi yang subur adalah tanda dari Allah? Jika kalian masih tidak percaya, maka tunggulah azabnya." Namun, para pemimpin itu tetap keras kepala, tidak menerima nasihat yang diberikan oleh Su'aib. Mereka merasa diri mereka sudah cukup kaya dan berkuasa, dan tidak ingin kehilangan segala kenyamanan itu. "Kami tidak membutuhkan ajaranmu, Su'aib. Kami akan tetap dengan kepercayaan kami,"
jawab mereka dengan penuh sombong. Nabi Syuaib alaihissalam meski hati kecilnya merasa sedih karena penolakan itu. Tetap sabar, jika kalian tidak mau mengikuti kebenaran, itu adalah urusan kalian dengan Allah. Aku hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan wahyunya, bukan untuk memaksakan kalian. Waktu berlalu dan penolakan kaum Midian terhadap ajaran Nabi Syuaib semakin keras. Mereka meragukan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Apakah benar dia seorang nabi? Kata sebagian mereka. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa dia diutus oleh Allah. Nabi Syuaib mendengar keraguan itu, dan meskipun hatinya tergores, ia tetap tenang. Wahai kaumku, aku tidak menginginkan apapun selain petunjuk dari Allah. Jika kalian meragukan kebenaranku, maka berdoalah kepada Allah. Hanya Dia yang dapat memberikan petunjuk yang jelas. Namun kaum Midian semakin mendesak. Tunjukkanlah bukti yang nyata, Syuaib. Jika kamu benar-benar utusan Allah, berikanlah tanda yang membuktikan itu. Jangan hanya bicara omong kosong seperti ini. Nabi Syuaib alaihissalam dengan penuh kesabaran menjawab, aku tidak akan memberikan tanda-tanda dari diriku. Semua yang ada di dunia ini adalah tanda-tanda dari Allah. Cukuplah dengan hujan yang menurunkan keberkahan dan matahari yang terbit setiap hari sebagai bukti kekuasaannya. Namun para penentang itu masih tidak puas. Mereka terus menuntut bukti-bukti yang mereka anggap dapat meyakinkan mereka. Meskipun sudah banyak petunjuk yang diberikan Allah di sekitar kita, kami ingin sesuatu yang lebih, kata mereka dengan keras. Teringat akan segala penolakan dan ejekan yang diterima, Nabi Syuaib alaihissalam memutuskan untuk berdoa kepada Allah. Ia pergi ke sebuah tempat yang sunyi di luar kota untuk berdoa dengan penuh ketulusan. Dalam doanya, ia memohon ampun bagi kaumnya yang tersesat. Ya Allah, doa Syuaib dengan suara yang lembut namun penuh harapan. Aku hanya dapat menyampaikan wahyumu, tetapi aku tidak dapat memaksa mereka untuk percaya. Berikanlah petunjuk kepada mereka yang tersesat dan bukakan hati mereka untuk menerima kebenaran. Nabi Syuaib alaihissalam tidak hanya berdoa untuk kaumnya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Ya Allah, aku hanya hamba-Mu yang lemah. Berikanlah aku kekuatan untuk terus berdakwah dengan penuh kesabaran, meskipun segala cobaan datang silih berganti. Selesai berdoa, Syuaib merasa tenang. Ia yakin bahwa Allah akan memberikan petunjuknya pada waktunya. Ia kembali ke tengah kaum Midian dengan hati yang penuh harapan, setiap untuk melanjutkan perjuangan dakwahnya. Hari-hari berlalu dengan penuh cobaan bagi Nabi Syuaib dan para pengikutnya. Kaum Midian tetap keras kepala dan semakin terjerumus dalam dosa-dosa mereka. Tidak lama setelah itu, tanda-tanda azab mulai tampak di langit. Cuaca menjadi tidak menentu. Angin yang sangat panas mulai bertiup, dan langit yang biasanya cerah tiba-tiba mendung gelap. Hujan tidak turun seperti biasanya,
dan tanah yang dulunya subur mulai mengering. Semua itu adalah tanda-tanda peringatan dari Allah. Namun kaum Midian tetap tidak sadar. Nabi Syuaib mengumpulkan pengikutnya dan berkata, "Wahai umatku, ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Azabnya telah dekat. Marilah kita semua memohon ampunan kepadanya, agar Dia tidak menurunkan azab yang sangat dahsyat." Namun, meskipun beberapa pengikut Nabi Syuaib mulai merasa cemas, banyak di antara kaum Midian yang tetap meremehkan tanda-tanda itu. "Ini hanya kebetulan," kata mereka. "Kami telah melewati banyak musim buruk sebelumnya. Tidak ada yang perlu ditakuti." Nabi Syuaib merasa sangat sedih melihat sikap mereka. "Apakah kalian akan terus menentang Allah? Bukankah kalian sudah melihat tanda-tandanya?" Tanyanya dengan penuh keprihatinan, tetapi mereka hanya tertawa dan menganggapnya sebagai kegelisahan yang tidak berdasar. Pada suatu hari yang sangat panas, Allah menurunkan azab yang sangat besar. Gempa bumi mengguncang bumi Midian dengan dahsyat, meruntuhkan rumah-rumah dan menenggelamkan banyak orang dalam kehancuran. Suara gemuruh dari dalam perut bumi begitu keras, dan angin panas yang menyambar menghancurkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Para pendosa yang selama ini menentang Nabi Syuaib dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan yang diberikan kepadanya, sekarang merasakan betapa dahsyatnya azab Allah. Mereka berteriak-teriak minta tolong, namun sudah terlambat. Banyak dari mereka yang tewas di bawah runtuhan bangunan yang hancur. Di tengah bencana itu, Nabi Syuaib dan pengikut setianya yang selalu taat pada Allah selamat. Mereka berlindung di tempat yang aman, berdoa pada Allah, memohon agar bencana ini segera berakhir. "Ya Allah, kami hanya bisa berserah kepadamu," doa Syuaib dengan penuh harapan. Bencana itu datang dengan sangat mendalam, menimpa kaum Midian yang tetap menantang Allah. Mereka yang selamat dari gempa hanya sedikit, dan banyak dari mereka yang akhirnya sadar akan kesalahan mereka. Namun, sebagian besar tetap keras kepala, tidak mau bertaubat. Setelah merasakan azab yang dahsyat, sebagian orang dari kaum Midian mulai menyadari kesalahan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka telah berbuat dosa dengan menentang Allah dan Rasul-Nya. "Sesungguhnya kami telah bersalah," kata mereka dengan penuh penyesalan. Namun, meskipun sebagian mengakui kesalahannya, masih banyak di antara mereka yang tetap tidak mau bertaubat. "Kami tidak ingin meninggalkan tradisi kami," kata beberapa di antaranya dengan penuh keangkuhan. Nabi Syuaib merasa sangat kasihan melihat keadaan mereka. "Aku telah mengingatkan kalian, tetapi kalian tetap tidak mendengarkan. Bertobatlah sekarang agar kalian selamat dari azab Allah yang lebih besar." Namun, bagi yang telah bertaubat, Nabi Syuaib memberikan kabar gembira. Allah Maha Pengampun bagi hambanya yang bertaubat. Kembalilah kepadanya dengan sepenuh hati, dan Dia akan menerima taubat kalian. Setelah sebagian kaum Midian mengakui kesalahannya, Nabi Syuaib alaihissalam tidak berdiam diri.
ia segera mengingatkan mereka yang tersisa, yang masih enggan bertaubat. Dalam sebuah pertemuan di tengah kota yang hampir hancur, Nabi Syuaib berdiri tegak di hadapan mereka dengan wajah yang penuh kasih dan harapan. Wahai kaumku yang masih bertahan, kalian telah menyaksikan bagaimana Allah menurunkan azabnya. Janganlah kalian mengulangi kesalahan yang sama. Bertaubatlah pada Allah, kembalilah kepada jalannya, dan perbaiki diri kalian. Hanya dengan cara itulah kalian dapat menghindari azab yang lebih berat. Beberapa orang yang mendengar kata-kata Syuaib itu mulai menangis, menyesali perbuatan mereka yang telah menyimpang. Ya, kami telah berdosa. Kami mengakui kebodohan kami. Kami tidak seharusnya menentang risalahmu, Nabi Syuaib. Kami akan bertaubat dan memperbaiki diri. Salah satu seorang dari mereka berkata dengan penuh penyesalan. Namun, di antara mereka masih ada yang enggan mengikuti ajaran tersebut. Kami tidak akan mengikuti ajaranmu, kata seorang pemimpin kaum Midian yang keras kepala. Kami lebih memilih untuk hidup dengan cara kami sendiri. Kami tidak takut pada azab yang kau bicarakan. Nabi Syuaib tidak marah, namun suara hatinya terasa sangat berat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana bumi ini telah berguncang? Apakah kalian tidak sadar bahwa kehidupan yang kalian jalani selama ini penuh dengan kemungkaran? Berubahlah sebelum semuanya terlambat, ujarnya dengan nada penuh harap. Meski penentangan itu masih ada, Nabi Syuaib tidak patah semangat. Ia tahu bahwa tugasnya adalah menyampaikan wahyu, dan Allah yang akan menentukan hasilnya. Ia melanjutkan, bertaubatlah, maka kalian akan mendapatkan rahmat Allah. Tetapi jika kalian tetap menentangnya, kalian akan mendapatkan akibat yang jauh lebih buruk. Hari demi hari, keadaan kaum Midian semakin memburuk. Kaum yang masih tetap bertahan dalam kekufuran dan kemaksiatan terus menjalani kehidupan mereka tanpa memperhatikan peringatan-peringatan yang telah diberikan. Azab Allah pun semakin mendekat. Bencana alam yang telah mulai melanda kini menjadi lebih hebat. Angin yang lebih panas, tanah yang lebih gersang, dan gempa yang semakin sering mengguncang mulai menunjukkan betapa dahsyatnya hukuman yang akan datang. Pada suatu malam, ketika badai pasir menyelimuti kota Midian, datanglah peringatan terakhir dari Allah. Sebuah suara yang mengguntur keras terdengar, mengiringi datangnya gempa bumi yang lebih dahsyat. Para pendosa yang masih keras kepala pun akhirnya merasakan betapa hebatnya azab itu. Mereka yang tidak bertaubat, yang tetap menentang Nabi Syuaib, tertimpa runtuhan bangunan dan tanah yang longsor. Nabi Syuaib dan pengikutnya yang setia, yang telah bertaubat dan beriman kepada Allah, selamat dari bencana ini. Mereka berlindung di tempat yang aman, sementara kaum yang menentang hancur tak bersisa. Mereka yang sempat bertaubat meski terlambat masih mendapatkan kesempatan untuk hidup kembali dan memperbaiki diri. Nabi Syuaib alaihissalam dengan hati yang penuh kesedihan melihat kehancuran yang menimpa kaumnya. Allah Maha Adil, tetapi ketahuilah yang Allah berikan kepada kalian adalah hasil dari pilihan kalian sendiri. Allah memberikan kesempatan untuk bertobat, tetapi kalian lebih memilih
untuk tetap dalam kesesatan, ujarnya dalam penuh kesabaran. Setelah bencana besar yang melanda kaum Midian, dan setelah melihat kaumnya yang sebagian telah bertaubat dan sebagian besar musnah, Nabi Syuaib alaihissalam merasa bahwa tugasnya telah selesai. Misi yang telah ia jalani dengan penuh sabar selama bertahun-tahun mengingatkan dan mengajak kaumnya pada jalan yang benar, akhirnya mencapai titik akhir. Nabi Syuaib alaihissalam berdiri di hadapan umatnya yang selamat, mengingatkan mereka akan pentingnya ketaatan kepada Allah. Kalian yang selamat, ingatlah bahwa ini adalah rahmat Allah. Jangan pernah melupakan bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Lanjutkan hidup kalian dengan penuh kesyukuran dan taat kepadanya. Pengikut Nabi Syuaib yang selamat, meskipun sedikit, berterima kasih atas dakwah dan keteguhan hati Nabi mereka. Mereka berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Syuaib menatap mereka dengan penuh harapan. Mereka bahwa meskipun hanya sedikit yang selamat, mereka yang tetap hidup adalah mereka yang beriman dan bertaubat. Jangan pernah lupa bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah bagian dari takdir Allah. Yang terpenting adalah bagaimana kita bertindak setelahnya. Apakah kita kembali kepadanya dengan hati yang bersih? Dengan rasa lega dan penuh keikhlasan, Nabi Syuaib alaihissalam akhirnya merasa bahwa ia telah menjalankan tugas kenabiannya dengan sempurna. Meskipun tidak semua kaumnya menerima ajakannya, ia tahu bahwa dirinya telah melakukan yang terbaik. Setelah menjalankan misi dakwahnya, Nabi Syuaib alaihissalam akhirnya menghadapi ajalnya dengan tenang. Ia meninggal dunia dalam keadaan yang penuh ketenangan dan kedamaian. Sebelum wafat, ia meninggalkan pesan kepada umatnya, selalu jaga ketaatan kepada Allah, tetap teguh dalam iman, dan jangan pernah ragu dalam kebenarannya. Makam Nabi Syuaib alaihissalam dibangun di tengah kota Midian sebagai tanda penghormatan terhadap seorang nabi yang telah berjuang dengan penuh kesabaran untuk menyampaikan wahyu Allah. Umat Islam mengenangnya sebagai seorang nabi yang penuh kasih sayang, adil, dan teguh dalam menyampaikan kebenaran meskipun menghadapi penolakan dan tantangan yang luar biasa. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia, terutama tentang bagaimana seorang pemimpin sejati tidak hanya mampu menegakkan keadilan, tetapi juga sabar dalam menghadapi penentangan dan keteguhan dalam menyampaikan kebenaran. Kisahnya juga mengajarkan kita untuk selalu bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, agar kita selamat dari azab Allah yang pasti akan datang bagi mereka yang terus dalam kesesatan. Kisah Nabi Syuaib alaihissalam terus dikenang sepanjang masa sebagai contoh teladan bagi siapa saja yang ingin berdakwah dengan ikhlas dan menjalankan hidup dengan penuh kesabaran dan keadilan. Tamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.